Pagi rekan-rekan, kita akan komentar tentang statement Saraswati kemananya Pak Prabowo kemarin anggota DPR RI. Dia juga anaknya Pak Hashim yang lahir di karpet merah begitu brojol sudah kaya duluan gitu. Ada dua isu yang menyakitkan sebenarnya statement itu. Yang pertama adalah dia bilang jangan menunggu pekerjaan padat karya dari pemerintah karena itu adalah style kolonial dia bilang gitu. Jadi kerja padat karya dari pemerintah dengan dana APBN dan sebagainya itu dianggap proyek kolonial gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti kalau bicara kolonial itu pajak itu juga warisan kolonial kan gitu. Yang kedua dia bicara soal anak-anak muda ini jangan nunggu saja gitu. Jadi harus menciptakan apa lapangan kerja dan sebagainya buat usaha. Ngomong mah enak, 192 juta rakyat miskin Indonesia ini nggak segampang itu, Mbak. Jadi dari mana modalnya, usaha apa yang harus dilakukan. UMKM aja yang kalian punya data 60 juta itu nggak jelas sampai sekarang kan. Datanya nggak jelas, programnya nggak jelas. Jadi memang ini serba kacau kita nih Sun. Kita tahu komentar apapun sekarang ini mereka tidak akan dengar karena memang ini saya julukin saja ini kabinet budek dan apa DPR Sontoloyo menurut saya seperti itu. Lihat saja kemarin waktu mereka joget-joget setelah terima tunjangan 50 juta untuk rumah ya. Hal-hal lain yang menyakitkan itu sebenarnya apa? Bengok-bengok soal apa? 1042 BUMN itu 52% itu merugi sebanyak 50 triliun setiap tahun. Kenapa itu nggak diberesin duluan begitu kan? Jadi teriak-teriak. Makanya kalau kita lihat kenapa dari 2015 Pak Jokowi minta undang-undang perampasan aset itu diundangkan tidak terjadi sampai sekarang karena memang mereka ya bukan sengaja karena memang sudah terlanjur masuk ke kubangan koruptor itu mereka gitu. Jadi sampai kapan itu pun akan sulit kita bisa menerima itu gitu karena pasti cuma bengok-bengok saja gitu. Nah, yang menyakitkan ini kan dalam situasi yang begini sakit, begini susah, rakyat ini di bawah ini seperti ini, itu mereka apa mulutnya nggak bisa ditahan. Mbok diem sedikit begitu supaya tidak memanaskan suasana. Ada yang kemarin ngomongin soal apa Menteri Sosial bilang anak sakit perut karena belum biasa makan enak. Apalagi kemarin yang satu lagi yang pedas di kuping itu. Jadi apa ya? Kok jadi seperti orang yang kehilangan arah sebagai manusia gitu. Kita yang harus kita hati-hati sekarang itu gini, karena ini kabinet dan setelah Pak Prabowo mengasih abolisi dan amnesti kepada Hasto, mereka akan berdekatan dengan PDIP. Nah, yang dibaca mereka juga adalah kehadiran PSI dengan gajah yang baru itu. Karena itu menjadi potensi sebuah partai besar. Nah, untuk menghalangi itu, mereka pasti akan kompak. Nah, yang saya takutkan adalah apa? Inisiasi undang-undang yang pernah disampaikan oleh PDIP bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu akan dikembalikan lagi dipilih oleh MPR. Nah, kalau itu yang terjadi, maka mereka kembali lagi ke dalam gedung itu gitu. Jadi presiden itu nanti dipilih oleh 900 orang paling banyak ya, 700 sampai 900 orang. Itu mereka gampang ngaturnya kan. Jadi satu orang dikasih berapa? 10 miliar aja kan sudah selesai gitu. Nah, ini bahaya. Jadi rakyat ini pasti nanti dapat sampah lagi gitu kan. Ini kalau saya lihat tanda-tandanya ada ke sana gitu. Semoga ini tidak terjadi karena reformasi yang berdarah-darah itu menghasilkan kekuatan rakyat, kedaulatan rakyat untuk ke depan bisa memilih pemimpin yang berkualitas. Walaupun sampai sekarang ya setelah sekian puluh tahun kita belum dapatkan pemimpin itu selain Pak Jokowi. Tapi kalau sampai itu diperubah lagi menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam ruangan gedung MPR itu, wassalam kita semua. Sudah pasti wassalam kita semua. Jadi itu yang harus diantisipasi. Makanya masyarakat saya tidak tahu apakah kekuatan kita bicara sama mereka itu bisa dilakukan gitu karena bagaimanapun ya mereka punya kekuatan aparat, kepolisian, TNI dan sebagainya.
Nah, saya takut nanti Indonesia ini juga bisa jadi seperti apa ya, seperti Myanmar, seperti yang lain-lain lah. Jadi negara yang dipegang oleh junta militer seperti itu. Ini harus diwaspadai karena apa ya? Karena ada bau-bau kesananya kalau menurut saya. Semoga saya salah gitu. Karena latar belakang Pak Prabowo, latar belakang beliau juga sebagai mantunya Pak Harto, stylenya seperti itu, sampai sekarang juga tidak pernah tahu apa yang dilakukannya gitu kan, karena cuma mendengar apa suara-suara baik ABS dari anak buahnya saja. Nah, yang perlu menjadi catatan lainnya adalah seperti Saraswati kemananya Pak Prabowo itu. Karena dia lahir di gedongan, tidak pernah bau lumpur, tidak pernah tahu bagaimana baunya comberan. Ini kan sama juga dengan Pak Prabowo dan Pak Hasyim gitu. Karena orang-orang kaya, kalau menjadi pemimpin ya gayanya gaya mereka yang pernah mereka rasakan gitu. Sementara kita di bawah kan ya seperti ini. Jadi pemimpin satu-satunya yang tahu minum air kali itu kan Pak Jokowi. Makanya mereka Pak Jokowi bisa merakyat, bisa tahu rasanya seperti apa. Kalau melihat orang dia bisa menangis dan sebagainya. Itu didapatkan dari pengalaman pribadi karena ditempa oleh kesulitan yang luar biasa itu, dibina oleh pengalaman yang luar biasa itu. Sehingga dia bisa mendapatkan empati, bisa melakukan empati, simpati, itu dari pengalaman yang dia rasakan. Nah, kalau Pak Prabowo, Pak Hasim, dan Saraswati, atau siapa-siapalah orang gedongan itu, nggak bisa seperti itu. Bahkan Bu Megawati saja, Puan, nggak tahu merasakan itu. Makanya kemarin waktu ada acara di MP, di 17-an kan, pada saat orang melipat bendera dan sebagainya, Puan masa selfie itu kan disorotin orang. Itu terjadi karena mereka tidak pernah merasakan kesulitan itu. Gitu. Jadi sekali lagi saya cuma ingatkan, jadi kita harus waspada bahwa ini ada pergerakan-pergerakan mengarah kepada soliditas yang mereka akan lakukan antar partai ini untuk membendung kekuatan-kekuatan yang bisa terjadi dari arus bawah ini ya. Karena sekarang ada kendaraan baru yang kita sebut PSI itu. Jadi partai solidaritas ini akan besar sebenarnya. Nah, ini mereka tidak akan tinggal diam karena memang mereka sudah mapan di situ. Mereka tidak mau berubah karena itu stylenya sudah lama merasakan itu. Memang ya negara ini pada akhirnya ya APBN semuanya dikorupsi. Mereka yang bergoyang dangdut di atas sana, kita yang nyendat-nyendat di bawah ini gitu. Ya jadi rekan-rekan harus waspada itu, kita harus wise tapi tidak boleh benturan apapun itu. Jadi sekarang ini lihat saja kan perilaku mereka, ya kita harus berjalan bagaimana semestinya di bawah ini, tidak perlu membuang-buang energi yang terlalu frontal kepada mereka. Mudah-mudahan waktunya akan tiba, semuanya akan baik-baik saja untuk Indonesia. Demikian saya pikir obrolan kita hari ini. Walaupun mereka tidak akan mendengarkan ini, kita tahu itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.